semuanya. Saya semangat sekali soalnya Selamat melihat malam. melihat antusias Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan malam-malam seperti ini ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Shane. Tadi sudah dijelaskan oleh MC ya. Saya tergabung di UPH Teachers College dan saya mempersiapkan calon-calon guru ya untuk mengajar. Nah, berdasarkan tadi view saya barusan melihat Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur jikalau malam hari ini saya diberi kesempatan ya untuk bisa berbagi sedikit dari apa yang saya tahu, yang saya alamin ketika saya mempersiapkan calon-calon guru, dan semoga tidak hanya saya berbicara kepada calon guru, tetapi saya saat ini pun saya berbicara dengan para pendidik anak-anak Indonesia, ya Bapak Ibu yang masih semangat walaupun sudah malam seperti ini ya. Oke, saya bisa mulai ya, MC. Saya langsung mulai aja ya. Oke, jadi tema atau topik yang saya angkat malam hari ini adalah Creative Learning Media for Teaching English to Young Learners. Ya, sebelumnya walaupun judulnya adalah dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, tapi saya akan menyampaikan sharing saya dalam bahasa Indonesia ya, jadi jangan khawatir. Tetapi mungkin ada sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya, jadi kita mungkin bisa sama-sama belajar gitu ya. Dan juga saya mengharapkan adanya partisipasi nanti selama saya menyampaikan materi. Silahkan jikalau ada mau ada komentar atau apapun, silahkan di chat ya Bapak Ibu. Nanti saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan yang ya harapkan Bapak Ibu juga bisa ikut berpartisipasi menjawabnya. Boleh ya Bapak Ibu? Ya. Oke, saya akan mulai sharing saya mau bikin ini seperti sharing saja supaya lebih santai begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kondisi pandemik seperti sekarang ini kan mengharuskan kita semua untuk stay at home, berada di dalam rumah bersama dengan keluarga kita gitu ya. Nah, jikalau Bapak Ibu melihat situasi sekarang di keluarga-keluarga di Indonesia, Bapak Ibu mungkin akan bisa menemukan suasana rumah yang seperti ini, seperti ada di gambar gitu ya. Jadi masing-masing anggota keluarga memegang handphone masing-masing atau gadget masing-masing, yang sebenarnya sangat disayangkan ya, karena anak-anak kita masih sangat membutuhkan interaksi antar anggota keluarga gitu ya, karena memang masanya mereka untuk belajar dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, oke. Dan saya percaya masing-masing anak dari Bapak Ibu sekalian punya karakteristik yang berbeda-beda, talenta maupun interest, ketertarikan pada suatu hal yang berbeda-beda sesuai dengan usia mereka. Kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu, karena kita membicarakan tentang young learners atau siswa pembelajar muda, begitu ya, pembelajar muda, bolehkah Bapak Ibu bisa mengirimkan chat usia anak-anak di rumah itu usianya sekitar berapa gitu ya. Tolong di chat ya Bapak Ibu supaya kita ada interaksi begitu. Oke ya, jadi ada beberapa di sini saya lihat 9 tahun, 4, 3, 12 ya, oke. 13, 16 gitu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi range usia di antara 3 sampai 12 tahun itu sebenarnya memang masuk kategori young learners atau pembelajar muda begitu ya. Nanti kita juga akan melihat sebenarnya media seperti apa sih yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita supaya mereka juga merasa walaupun mereka tinggal di rumah, tetapi mereka tetap bisa mengembangkan talenta mereka masih bisa senang bermain dan belajar gitu ya.
Oke, kita masuk selanjutnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua maupun guru di rumah untuk anak-anak kita perlu memikirkan media pembelajaran seperti apa yang efektif untuk menunjang atau mendukung tumbuh kembang mereka, begitu ya. Nah, kalau yang saya bisa sampaikan, media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi ketika kita mengajarin anak-anak kita memerlukan sebuah media, gitu kan ya. Nah, tetapi lebih spesifik lagi, media pembelajaran itu lebih spesifik ke media yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, begitu ya. Nah, menurut satu ahli yang bernama Gagne, gitu ya, dia ada ahli pendidikan, begitu. Dia mengatakan bahwa media pembelajaran itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam lingkungan pembelajaran atau lingkungan belajar siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Jadi, jikalau ibu bapak melihat situasi di rumah, kemudian melihat tumbuh kembang anak bapak ibu juga, perlu juga dipikirkan bagaimana media pembelajaran itu bisa membantu mereka, merangsang mereka untuk lebih tertarik untuk belajar dan bukannya untuk main gadget saja, begitu ya. Oke. Nah, mungkin saya hanya mereview secara cepat saja jenis-jenis media pembelajaran menurut jenisnya, gitu ya. Ada visual, audio, dan zaman sekarang video, audio dan visual itu di-combine. Kemudian realia itu seperti miniatur, mungkin bisa jadi miniatur barang-barang yang kecil-kecil, seperti mainan juga bisa termasuk. Kemudian multimedia, karena zaman sekarang sudah masuk teknologi ya. Nah, kemudian yang kedua juga jenis pembelajaran itu bisa dibagi menjadi dua menurut bahan dan cara pembuatannya, yaitu media sederhana dan media kompleks, gitu ya. Nah, dari jenis-jenis ini, jenis-jenis media pembelajaran, saya akan mengajukan pertanyaan nih yang mungkin yang saya minta ibu bapak juga bisa participate gitu ya, berpartisipasi untuk menjawab. Kira-kira dari semua jenis media pembelajaran ini, kira-kira yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika mengajarin anak di rumah ataupun sebagai guru misalnya mengajarin anak secara online, itu media yang seperti apa? Ya. Nah, ini dia. Nah, saya akan minta panitia untuk share di chat ya, link yang Bapak Ibu bisa klik dan bisa Bapak Ibu jawab, gitu ya. Media apa yang biasanya Anda gunakan ketika mengajar anak-anak usia dini atau usia sekolah dasar, ya, umur 3 sampai 12 tahun. Kalau yang anak-anaknya sudah agak gede, mungkin ya nggak apa-apa juga sih, ditulis aja. Ya, panitia sudah untuk mengirimkan linknya? Ya, bisa diklik linknya Bapak Ibu. Kemudian bisa dijawab saja di linknya itu. Panitia bisa tampilkan hasilnya nggak ya? Atau harus saya ya? Halo? Ataukah harus saya yang harus menampilkan? Iya Bu, dari hostnya MT sendiri Bu. Oh iya, saya ya. Oke, stop sharing dulu sebentar, maaf ya. Halo? Sepertinya ada masalah ini.
Maaf Bapak Ibu ya, saya sedang di rumah jadi anak saya juga ikutan nih. Oke, excuse me. Anak saya umur 7 tahun Bapak Ibu, jadi masih termasuk anak usia dini. Oke, ya sudah. Untuk linknya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini saya sudah dapetin hasilnya sih dari chatnya ya. Audiovisual. Wah, lebih banyak Bapak Ibu menggunakan audiovisual ya, karena bisa kombinasi antara suara dan gambar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ruang belajar untuk anak di rumah. Perlu ada ruang untuk belajar anak di rumah. Kenapa ya? Ruang di sini bukan hanya secara fisik kita membuat sebuah ruang untuk belajar begitu ya, tapi ini lebih ke bagaimana anak bisa mendapat space atau ruang untuk berekspresi, untuk berkreasi gitu ya. Dan mengapa itu kita perlu buat gitu ya di dalam rumah kita, karena mereka ya tinggal di rumah gitu ya, dan menurut masa perkembangan mereka, tumbuh kembang anak, itu anak-anak mengalami tahapan-tahapan gitu ya, baik perkembangan bahasa mereka, perkembangan sosial emosional gitu ya. Dan satu lagi hal yang saya akan perkenalkan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian adalah mengenai whole language approach. Nah, apa itu whole language approach? Nanti kita akan bicarakan. Nah, yang tadi saya bilang, young learners itu umuran seberapa aja sih? Atau sejak umur? Young learners itu adalah pembelajar muda, Ibu Bapak. Dari umur 3 sampai 5 tahun biasa disebut early young learners. Kita belajar sedikit bahasa Inggris ya. Kemudian younger groups. Ya, younger groups ini umur sekitar 6 sampai 8 tahun. Kemudian yang terakhir older groups, ini yang lebih tua, 9 sampai 12 tahun. Nah, ya, jadi masih kategorinya sama, dari umur 3 sampai umur 12 tahun masih dikategorikan young learners. Nah, kenapa mereka disebut young learners? Karena mereka memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang unik gitu ya, yang tadi saya sebutkan, termasuk talenta, minat belajar mereka juga, dan juga pemahaman akan dunia sekitar mereka itu masih sangat spesifik, yaitu dari pandangan mereka sendiri begitu. Kemudian mereka masih belum menyadari bahwa mereka itu adalah pembelajar, dan juga mereka nggak tahu misalnya mereka sedang belajar, mereka nggak tahu bahwa mereka sedang belajar. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah bermain dan bermain begitu ya. Padahal sebenarnya mereka sedang mengalami proses belajar. Kemudian selanjutnya adalah mereka mempunyai kemampuan membaca dan menulis yang juga masih terbatas. Mungkin ada beberapa anak Bapak Ibu yang sudah pintar cas-cis-cus berbicara gitu ya, tetapi mungkin matematikanya masih kurang begitu ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi masing-masing anak memang unik, tapi rata-rata anak-anak dalam usia 3 sampai 5 tahun misalnya early young learners itu mereka masih sangat terbatas dalam hal membaca dan menulis. Oleh karena itu orang tua dalam hal ini diperlukan perannya dan fungsinya untuk menjadi guru di rumah juga untuk anak-anaknya ya. Nah, karena anak-anak usia dini seperti ini mereka masih banyak bergerak, mereka masih punya imajinasi yang tinggi, gitu ya. Oke ya, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa di chat saja kalau misalnya ada pertanyaan. Nanti kita akan bahas waktu sesi tanya jawab ya. Tapi panitia nanti bisa mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mengingat anak-anak itu sangat cepat sekali berkembang gitu ya, termasuk perkembangan kognitif. Kognitif itu adalah perkembangan intelektual. Jadi perkembangan termasuk perkembangan logika berpikir gitu ya, atau
bahkan tentang matematika, termasuk juga perkembangan bahasa di sini. Itu termasuk semuanya dalam perkembangan kognitif gitu ya. Nah, ini adalah sebuah teori Bapak Ibu dari ahli pendidikan gitu ya, namanya Piaget. Mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail, tetapi saya akan langsung masuk ke sini saja. Jadi secara kognitif atau secara perkembangan otak anak-anak, ketika mereka lahir, mereka akan langsung berkomunikasi dengan orang tua mereka. Dan biasanya komunikasinya secara verbal ataupun non-verbal ya Bapak Ibu. Dari tatapan ibunya pun si bayi juga sudah tahu bahwa ibunya ini sayang sama dia gitu ya. Kemudian juga bahasa pertama yang dikenal oleh bayi atau oleh anak pasti diperoleh dari bahasa yang digunakan juga oleh ibunya. Nah, tetapi ada pembelajaran bahasa yang lain ketika si anak belajar bahasa yang lain daripada bahasa yang sudah digunakan oleh ibunya setiap hari. Misalnya kalau di Indonesia kita mengenal bahasa kedua anak-anak zaman sekarang gitu ya, itu biasanya adalah bahasa apa ibu bapak? Iya, ada yang bahasa Spanyol mungkin anak-anaknya sudah pengen belajar bahasa Spanyol, sepertinya tidak ya. Sepertinya kebanyakan dari anak-anak Indonesia itu terekspos dengan bahasa kedua atau bahasa internasional ya, yaitu bahasa Inggris gitu ya. Nah, Pernahkah Bapak Ibu mengajarkan bahasa Inggris baik itu formal ataupun secara non formal? Mungkin bisa di chat juga, tidak usah masuk ke link, nggak apa-apa, langsung di chat saja. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba mengajar bahasa Inggris baik secara formal ataupun non formal kepada anak-anak Bapak Ibu atau saudara mungkin? Oke, ya pernah. Ya, kebanyakan sudah dari bayi. Oh ya. Oke. Pernah secara formal ataupun tidak formal ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Oke, jadi jikalau Bapak Ibu sudah pernah mengajar bahasa Inggris, beda nggak mengajar bahasa Inggris dan mengajar bahasa Indonesia? Pasti beda ya. Kalau bahasa Indonesia karena sudah diperoleh oleh anak sejak lahir atau sejak bayi, maka akan sangat gampang gitu ya si anak untuk mengikuti bahasa ibunya. Nah, tapi ketika bahasa kedua itu juga diperkenalkan, maka bahasa pertama akan sangat membantu proses pemerolehan atau penangkapan bahasa kedua atau bahasa yang berikutnya bagi anak gitu ya. Oleh karena itu, pemerolehan bahasa pertama itu sangat penting sebagai fondasi untuk pembelajaran bahasa kedua dan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini saya menampilkan kalau bahasa pertama atau bahasa Indonesia itu biasanya didapatkan atau dipelajari oleh anak dalam situasi yang tidak disengaja, berlangsung sejak lahir gitu ya. Lingkungan di mana anak itu bertumbuh juga sangat mendukung. Kemudian motivasinya juga karena kebutuhan anak tersebut, misalnya minta makan, minta susu misalnya ya, dan itu akan terus digunakan. Nah, sedangkan bahasa kedua, dalam hal ini di Indonesia konteksnya bahasa Inggris misalnya, itu biasanya diperoleh oleh anak atau dipelajarin oleh anak tidak dalam konteks yang natural begitu ya. Biasanya mereka pergi ke tempat les gitu ya, atau biasanya di sekolah gitu ya. Nah, tetapi karena kondisi pandemik ini tentu saja anak-anak ini yang seharusnya bisa belajar bahasa yang lebih banyak gitu ya, itu jadi tidak bisa belajar ke sekolah, nggak bisa pergi ke sekolah gitu ya. Dan juga waktunya terbatas, kurang kesempatan untuk mempraktekkan bahasa. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kepada diri anak, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua.
Nah, anak juga berkembang secara sosial dan emosional yang biasanya juga didapatkan anak. Mereka berkembang secara sosial dan juga emosional ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Di situ kita bisa melihat apakah anak-anak kita itu punya apa sih namanya daya juang yang tinggi atau tidak, bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan teman-temannya atau tidak. Bahkan ketika mereka menunjukkan rasa ingin tahu, itu juga merupakan wujud dari perkembangan sosial dan emosional mereka. Suka berfantasi dan berimajinasi, dan kalau anak-anak usia sekolah dasar ataupun TK seperti ini masih menunjukkan sikap egosentris ya, dan daya konsentrasinya pendek. Oleh karena itu, aktivitas dan media pembelajaran yang menarik tentu dibutuhkan oleh anak-anak kita, gitu ya. Nah, kemudian konsep yang terakhir yang mungkin ini baru Bapak Ibu untuk kita semua, termasuk saya terus masih harus belajar tentang hal ini. Ini sebenarnya adalah whole language approach. Ini adalah sebuah pendekatan ketika kita mau mengajarkan dalam hal ini pembelajaran bahasa kedua seperti bahasa Inggris gitu ya. Nah, whole language approach ini sebenarnya tujuannya adalah tidak sekedar supaya anak-anak bisa membaca buku gitu ya, tetapi mereka memahami konteks di mana cerita itu ada, terus mengapa cerita ini seperti ini, sehingga mereka mendapatkan makna atau arti yang mendalam dari bacaan yang mereka baca. Oke, maaf ya Bapak Ibu sebentar. Sebentar ya Bapak. Oke, ya. Terima kasih untuk menunggu. Anak saya menunjukkan gambar-gambar Bapak Ibu. Maaf ya. Ya. Dari bacaan, maka kita bisa mengembangkan sebenarnya imajinasi anak-anak kita gitu ya. Dan kita tidak hanya memfokuskan bahwa mereka mengerti apa yang mereka baca, tetapi bagaimana mereka bisa menghubungkan, melihat koneksi antara apa yang mereka baca, kemudian dikoneksikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Saya kasih contohnya. Ya, contohnya itu adalah seperti sebentar, ini kenapa stop sharing ya? Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita mengajak anak berinteraksi dengan cerita yang kita bacakan untuk mereka atau yang mereka baca. Kemudian kita ajarin mereka untuk kita berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka bisa memahami isi bacaannya. Jadi bukan sekedar latihan membaca lancar begitu ya. Dan fokusnya tidak untuk mengajari mereka hanya konsep-konsep gitu ya, tetapi untuk menjalin komunikasi, menjalin interaksi antara orang tua yang mengajar dengan anak-anak atau guru yang mengajar dengan anak. Sehingga kegiatan membaca ini menjadi suatu kesenangan untuk anak begitu ya Bapak Ibu. Nah, dari sini saya akan skip ini mengenai yang tadi sebenarnya. Ya, dari poin yang saya tadi sampaikan bahwa anak itu sebenarnya kita bisa ajari untuk mendapatkan meaning atau arti di dalam bacaan yang mereka pelajarin atau mereka baca. Maka dari itu kita perlu membentuk suatu atau membuat suatu media pembelajaran yang menyenangkan. Ya, yang pasti bagaimana itu bisa menyenangkan, temanya harus kontekstual dengan kehidupan anak. Jadi cocok dengan kehidupan anak. Misalnya anak kita hidup di daerah pedesaan yang banyak sawah gitu ya dan banyak bebek-bebek. Nah, maka bacaan-bacaan yang kita akan ajarkan ke mereka itu juga temanya berhubungan dengan kehidupan anak begitu ya. Kemudian pemilihan media juga dimodifikasi dan disesuaikan dengan
ketertarikan anak, talenta anak, maupun gaya belajar anak. Karena semua anak itu punya ciri khas berbeda-beda. Misalnya ada anak yang suka musik, atau suka cerita, atau suka matematika. Nah, kita harus sesuaikan juga medianya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, memberi ruang untuk anak bisa berinteraksi dengan media belajar dari barang-barang bekas. Ini yang saya akan sampaikan juga di sini kan ya. Dan melibatkan anggota keluarga supaya kreativitas dan imajinasi anak itu juga bisa berkembang. Nah, tetapi susah kan ya untuk mencari ide, terkadang susah untuk cari ide yang dapat direalisasikan dalam bentuk media belajar bagi anak-anak. Nah, sebenarnya nggak terlalu susah karena teknologi sekarang sudah sangat canggih ya Bapak Ibu. Jadi tinggal buka YouTube sebenarnya Ibu Bapak bisa dapatkan cerita-cerita yang menarik yang bisa kita kontekstualkan dengan kehidupan anak gitu ya. Nah, salah satunya yang saya juga lakukan kepada anak saya adalah ini, dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga dari YouTube, misalnya Very Hungry Caterpillar Story, nanti Bapak Ibu juga bisa mengkliknya, nanti mungkin dibagikan kan ya materi ini, bisa diklik. Nah, dari cerita ini sebenarnya saya mau tujuan saya adalah tidak hanya mengajarkan konsep daur hidup kupu-kupu, jadi ini ceritanya mengenai daur hidup kupu-kupu sih, perubahan bentuk dari ulat ke pompong kupu-kupu begitu ya. Dan melalui interaksi saya dengan anak saya, itu saya juga akan mengajarkan bahasa Inggris gitu ya, menyebutkan ulat, kepompong, kupu-kupu dalam bahasa Inggris, menyebutkan warna dan bagian-bagian tubuh ulat dalam bahasa Inggris juga, dan akhirnya anak saya juga bisa melihat kebesaran Tuhan dalam semua ciptaannya. Dia sempat bilang kepada saya bahwa ternyata dari ulat bisa jadi kupu-kupu yang cantik ya Mama. Nah, jadi dia bisa melihat keindahan Tuhan, keindahan ciptaan Tuhan. Nah, barang yang saya pakai juga sangat sederhana, dari selongsong tisu bekas kamar mandi itu Bapak Ibu, dan digabung dengan kertas-kertas warna ya. Dan ini membuat cerita yang anak saya baca, dan saya juga bacakan karena anak saya waktu itu masih belum bisa baca secara full begitu ya. Dari sini dia juga sangat senang melihat hasil karyanya sendiri bersama dengan mamanya gitu ya. Dan sampai sekarang dia bisa menceritakan metamorfosa kupu-kupu dari ulat menjadi kupu-kupu dengan sangat jelas dan runtut Bapak Ibu. Jadi menjadi kontekstual kepada anak-anak gitu ya. Kemudian berkreasi juga dengan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita, itu juga sangat membantu kesadaran environmental awareness. Itu jadi kesadaran tentang lingkungan di sekitar mereka, bahwa ternyata barang-barang yang tidak terpakai lagi itu bisa dimanfaatkan, dan mereka juga belajar makna berbagi dan bersyukur melalui cerita yang juga saya ceritakan gitu ya waktu itu ya. Judulnya The Rainbow Fish. Nanti juga bisa diklik. Ya, kembali lagi memperkenalkan bahasa Inggris menggunakan media termasuk barang bekas dalam membuat media pembelajarannya, dan juga dari ide-ide yang kita bisa dapatkan juga secara online di YouTube. Gitu sih. Ya. Oke, pengalaman membuat karya sendiri itu sangat membantu confidence juga untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi walaupun hal yang mereka kerjakan itu adalah sederhana, tetapi mereka tahu bahwa ternyata sebagai manusia kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa kita memanfaatkan hal-hal yang sepertinya sudah dibuang begitu ya. Nah, itu sangat baik juga untuk perkembangan optimal mereka ya Bapak Ibu. Nah, jadi secara penutup saja ini, penyediaan media belajar sangat mendukung
yang efektif sangat mendukung kreativitas anak di masa depan, mengajak anak-anak memaknai pengetahuan yang dipelajari melalui interaksi dengan media belajar. Perkembangan bahasa kedua akan berkembang lebih baik melalui komunikasi dalam suasana yang santai dan menyenangkan bagi anak. Dan yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, kalau sebagai orang tua, walaupun kita lelah dari kantor, begitu ya, dari tempat kerja, kalau kita mau memberikan support untuk anak kita bisa berkembang secara maksimal, kita harus memberikan dukungan yang maksimal juga untuk mereka. Ya. Terakhir, saya juga akan membagikan beberapa video yang berisi ide-ide kreatif dari mahasiswa-mahasiswa saya ketika mereka merancang media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak usia sekolah dasar maupun anak-anak TK begitu ya Bapak Ibu, dan ada website juga yang Bapak Ibu juga bisa klik, dan di sini banyak ide yang bisa Bapak Ibu gali untuk bisa dijadikan sarana untuk berinteraksi dengan anak-anak Bapak Ibu. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya.